Sayangnya Kuasa Gelap memiliki ending yang bisa dibilang memang gelap, alias nggak bikin saya bilang menyala Romo. Dimana saat adrenalin rasa takut naik turun di pertengahan film, mendadak di akhir film malah melempem susah menggigit. Sempet saya berpikir praktis, jangan-jangan Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak Salam sinema sahabat sinemalogi. Kuasa Gelap adalah film horor yang disutradarai Bobby Prasetyo. Film ini dibintangi Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Astrid Tiar, Lea Ciara Chell, Freya JKT48, Delia Hussein, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Thomas yang diperankan Jerome Kurnia yang hendak mengundurkan diri sebagai Romo setelah mengalami peristiwa kematian ibu dan adiknya dalam kecelakaan tragis. Dalam pergolakan batin dan pergolakan iman yang goyah, dia justru diberi tugas terakhir untuk membantu Romo eksorsis, yaitu Romo Rendra yang diperankan Lukman Sardi, yang kesehatannya kian menurun semenjak melakukan ritual mengusir iblis yang merasuki Kayla, anak SMA yang juga adalah sahabat mendiang adiknya. Thomas dan Rendra berusaha sekuat tenaga untuk mengusir iblis yang bersemayam dalam tubuh gadis tersebut. Ternyata sosok iblis itu sangat kuat. Bukan saja mengancam nyawa Kayla, tetapi juga ibu Kayla yang menyimpan masa lalu kelam hingga membuatnya dikejar rasa bersalah. Semua orang yang terlibat dalam bahaya besar. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kuasa Gelap adalah film horor pertama di Indonesia yang mengangkat ritual gereja Katolik paling detail berdasarkan kasus nyata eksorsisme. Dan memang benar adanya. Mencoba mengingat kembali film-film tema kesurupan dan prosesi pengusiran arwah yang menggunakan metode ritual ala gereja Katolik sepertinya belum ada. Pernah ada karakter sekar di film Indigo yang melakukan ritual eksorsis tidak dengan menggunakan metode Islami, tapi juga tidak menggunakan metode Katolik. Bisa dibilang, Sarah Wijayanto yang berperan sebagai sekar menggunakan metode alternatif. Dan itu sah-sah saja untuk sebuah film fiksi. Namun untuk Kuasa Gelap, film ini benar-benar melalui berbagai riset untuk mendapatkan detail dari ritual pengusiran iblis yang memang basicnya memiliki referensi tata cara yang diadaptasi langsung dari Vatikan Roma. Sehingga saat saya melihatnya pun nampak terasa vibes horornya. Serem, kelam, dan serius. Dan yang bikin saya kaget, Kuasa Gelap nampak jelas mengadopsi banyak scene-scene dari adegan film horor luar dan hasilnya pun cukup apik. Tidak memalukan. Salah satu contoh scene yang paling gampang tentu saja saat adegan kesurupan yang mendadak salib-salib yang menempel di dinding langsung berputar 180 derajat. Buat kamu yang pecinta horor pasti paham dong adegan tersebut ada di film apa? Meski banyak sekali kemiripan-kemiripan adegan dengan film lain, saya tidak serta-merta mengatakan bahwa Kuasa Gelap tidak fresh. Memang sih dari segi premis cerita dan beberapa adegan ada kesamaan. Tapi secara produksi, film ini termasuk baru untuk industri perfilman di Indonesia, khususnya untuk genre horor. Selama ini kita dicekoki dengan horor eksorsisme yang melibatkan ulama atau kiai, atau mbah dukun, atau mereka yang memiliki kemampuan metafisika di atas rata-rata. Dan hampir semuanya memiliki pola yang sama. Dari segi alur ceritanya, Kuasa Gelap memiliki jalan cerita yang runut, rapi, dan tidak bertele-tele. Dan poin plus dari Kuasa Gelap adalah mengkombinasikan semua itu dengan titik kearifan lokal yang sudah mendarah daging untuk faktor kultur mistis di Indonesia. Dan hasilnya not bad. Tentu saja akan sebel setengah mampus bila ternyata permainan memanggil arwah yang dilakukan Kayla dan Cila adalah dengan menggunakan papan Ouija. Jelangkung adalah kunci. Dan yang bikin saya gemes adalah memanfaatkan properti film dengan tepat dan tidak lebay adalah kunci untuk bisa mendeliver film bisa lebih halus jalan ceritanya dan mampu mengikat para penonton dengan karakter utamanya untuk bisa simpatik dan terus mengikuti bagaimana nasib sang tokoh utama sampai film berakhir. Karakter Kayla yang bermasalah dari awal pun begitu juga dengan Romo Thomas yang digoyang keimanannya mampu membuat saya untuk mengikuti perjalanan nasib dan takdirnya. Sayangnya Kuasa Gelap memiliki ending yang bisa dibilang memang gelap,
alias nggak bikin saya bilang menyala Romo. Dimana saat adrenalin rasa takut naik turun di pertengahan film, mendadak di akhir film malah melempem susah menggigit. Sempet saya berpikir praktis, jangan-jangan endingnya akan menyamai film Kodrat yang berhasil memadukan eksorsisme dengan konteks superhero hingga akhir film. Meski Kuasa Gelap juga berhasil memadukan unsur eksorsisme dengan superhero, namun pengemasannya jauh berbeda di akhir film. Ini sangat disayangkan. Tak mengapa juga bila ada yang beranggapan bahwa Kuasa Gelap adalah The Exorcist versi lokal. Dan kali ini Bobby Prasetyo makin lama makin menunjukkan progresnya sebagai sutradara yang layak diperhitungkan setelah beberapa kali film garapan sebelum-sebelumnya masih dalam pengaruh Kuasa Gelap. Kualitas akting Jerome Kurnia dan Lukman Sardilah yang menjadi paling mencolok di film ini. Padahal akting Astrid Tiar dan Lea Charachel juga tak kalah epik. Pola-pola kesurupannya pun meski tipikal tapi lumayan memberi andil film ini menjadi lebih baik. Tentu saja, Kuasa Gelap adalah film tentang kesurupan juga, jadi nggak lucu kalau adegan kesurupannya ala kadarnya. Lea Charachel mampu memberikan performa pol-polan dan mampu mengimbangi performa kedua lakon tadi. Begitu juga dengan kemunculan Freya JKT48 di debut perdananya bermain film. Pun tak terasa memberikan kualitas akting yang jempolan. Lupakan soal make up dan special effect-nya karena saya masih menjumpai gambar-gambar kasar di sana-sini. Apalagi di momen Kayla saat kesurupan. Kadang nampak jelas kelihatan kasarnya, mengganggu tentu saja, tapi harap maklum, secara sinematografi Kuasa Gelap mampu menghadirkan vibes yang creepy, lembab, sempit, dan mengancam. Atmosfer yang terbangun cukup sempurna membuat film ini nggak butuh jumpscare berceceran untuk menciptakan kengerian. Dan memang film ini nggak banyak menghadirkan jumpscare. Meski kadang scoring di film ini mampu menuntun kita sebagai penonton untuk bisa memanage rasa takut karena vibes yang sudah terbangun dari awal film saat judul film mulai muncul. Semacam Conjuring? Ya apalagi kalau bukan Conjuring. Dan pada akhirnya saya bersyukur karena kita sekarang punya literasi baru film horor lokal tema eksorsis yang menggunakan kiblat Katolik sebagai metode eksorsismenya. Mungkin setelah ini akan memunculkan versi lain dari eksorsisme dengan metode Konghucu atau ala-ala tradisi di Bali. Setidaknya dunia perfilman horor semakin absolut memberikan varian rasa takut dan ketegangan yang lebih maksimal. Meski rada kecewa dengan endingnya, secara keseluruhan Kuasa Gelap seakan sudah menghapus dosa-dosa Bobby Prasetyo atas film-filmnya yang terdahulu. Demikianlah video reaksi dari film Kuasa Gelap yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.